Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 290, menerobos tingkatan penguasa. Alasan formasi seperti itu diatur untuk melindungi pendeteksian dan menyembunyikan aura adalah karena Luo Xiu telah berencana untuk menggunakan fragmen hukum. Apakah kamu membuat formasi tersembunyi untuk menyembunyikan rahasiamu? Tanya Jiang Dongliu dengan pupil mata yang menyusut. Bisa-bisanya seorang raja bela diri mampu melawan pangeran bela diri. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hal itu juga sudah termasuk luar biasa. Tanpa diragukan lagi, Jiang Dongliu yakin bahwa orang itu pasti memiliki rahasia. Mengingat bahwa kematian Bai Li Yuanlong berhubungan dengan orang itu, Jiang Dongliu pun langsung berwaspada. Dia percaya bahwa dirinya bisa bergerak dengan bebas hanya dengan kekuatannya sendiri walaupun Luo Xiu memiliki beberapa jurus yang sangat kuat. Boom! Terdengar suara ledakan di udara, Jiang Dongliu pun mengamatinya dengan saksama. Di belakang Luo Xiu, terlihat sepasang sayap yang terbentang beberapa meter dan sedang bergerak. Salah satu sisi sayapnya berwarna hitam dan sisi lainnya putih. Keduanya menyebarkan aura misterius yang tiada taranya. Harta macam apa ini? Jiang Dongliu berwawasan luas. Dia tentu tahu bahwa apa yang digunakan Luo Xiu jelas bukan semacam keterampilan gerakan teknik melarikan diri, melainkan harta terbang. Hanya saja, dengan pengetahuannya, dia tidak tahu harta karun macam apa itu. Tiba-tiba, sosok Luo Xiu menghilang di tempat. Ketika memicingkan matanya, Jiang Dongliu tiba-tiba merasakan sebuah aura kuat yang datang dari belakangnya. Kecepatannya bagaikan kilat. Itu bukan teleportasi, melainkan kecepatan aslinya. Sepasang sayap di belakang punggungnya memang harta karun yang tiada taraf. Jiang Dongliu mengangkat tangannya dan menyerang bagian belakang tubuhnya. Namun, saat menoleh, dia tiba-tiba melihat cahaya ilahi 5 warna yang datang secara bergelombang. Ini, aura hukum. Jiang Dongliu terkejut. Dia tahu betul bahwa orang yang bisa menguasai kekuatan hukum di dunia ini, kecuali fragmen hukum di alam rahasia gelar, hanyalah beberapa jenius tak tertandingi yang mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memahami kekuatan hukum. Yang lebih mengejutkannya adalah ternyata yang ditembakkan Luo Xiu adalah cahaya ilahi 5 warna. Itu adalah teknik ilahi yang hanya dapat ditunjukkan jika menguasai hukum 5 elemen. Melalui pemahaman Luo Xiu tentang hukum kekacauan, kekuatan cahaya ilahi 5 warna pun telah meningkat pesat. Cahaya ilahi tersebut terjalin di udara dan berubah menjadi gunung 5 warna yang jatuh dan menimpa Jiang Dongliu. Terlihat Jiang Dongliu yang sedang berteriak keras. Petir di belakang kepalanya berubah menjadi lautan petir. Ada 2 tangan petir besar yang menjulur untuk mencegah gunung 5 warna itu jatuh. Jiang Dongliu memiliki basis kultivasi yang kuat sehingga dia sanggup menahan gunung 5 warna. Namun, cahaya ilahi 5 warna dapat menghasilkan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan itu sangat berat sehingga dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menjadi korban. Ini merupakan semua kekuatan Luo Xiu. Dia menggunakan manik kegelapan dan hukum 5 elemen. Kekuatannya bahkan cukup untuk menahan ahli pangeran bela diri tingkat 4. Jiang Dongliu, Bai Li Yuanlong pantas mati. Aku akan mengantarmu ke dunia bawah untuk menemaninya. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melemparkan segel naga hijau. Segel itu berubah menjadi seukuran bukit besar dan menghantam Jiang Dongliu dengan keras. Jiang Dongliu terkejut. Dia baru saja merasakan kekuatan segel itu. Jika dirinya dalam kekuatan penuh, dia tidak takut. Namun, pada saat ini, Jiang Dongliu sedang ditimpa oleh gunung 5 warna. Jika ditambah segel ini, dia pasti akan terluka parah. Raga tubuh emas, teriak Jiang Dongliu dengan emosi. Pada lautan petir di belakang kepalanya, sosok yang terjalin dengan petir pun muncul. Sinar cahaya yang terang juga bermunculan dan menghalangi segel naga hijau supaya tidak bisa mendekatinya. Ahli pangeran bela diri tingkat keempat memang hebat. Bahkan, cahaya ilahi 5 warna dan segel naga hijau pun nggak bisa berbuat apa-apa. Aku juga nggak punya pilihan lagi selain menggunakan metode ketiga. Begitu Luo Xiu berkata demikian, ekspresi Jiang Dongliu tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Dia pun berteriak dengan marah. Aku nggak percaya bahwa kamu punya cara lain untuk menghancurkan pertahanan raga tubuh emas milikku. Luo Xiu mengabaikan teriakan Jiang Dongliu. Sebuah area luas yang ditutupi oleh api berwarna coklat kemerahan tiba-tiba meluap, lalu membanjiri area tempat Jiang Dongliu berada.
Segel naga hijau tidak bisa menembus cahaya dari raga tubuh emas ini. Namun, di tengah pembakaran api roh menelan kekosongan, cahaya terang itu terus mencair dan apinya terus mendekati area Jiangdong Liu. Segel naga hijau juga ikut maju dan terlihat akan segera menabraknya. Ini, api spiritual langit dan bumi. Kamu punya api spiritual langit dan bumi? Jiangdong Liu berteriak keras. Kekuatannya menjadi tidak seimbang sehingga pancaran cahaya dari raga tubuh emas segera dibakar menjadi kehampaan oleh api roh menelan kekosongan. Api roh melonjak ke depan, kemudian menutupi raga tubuh emasnya dan menghasilkan suara yang nyaring. Jiangdong Liu berteriak histeris. Teknik kultivasi vital sejatinya kehilangan kendali dalam sekejap. Petirnya menghilang, sementara gunung 5 warna itu runtuh. Kepalanya hancur menjadi bubuk karena benturan kerasnya, jeritannya juga berhenti seiring dengan kejadian itu. Segera setelah itu, segel naga hijau menabraknya. Mayat tanpa kepala itu langsung hancur menjadi kabut darah, sedangkan daging dan darahnya berceceran kemana-mana. Seorang ahli pangeran bela diri tingkat keempat tewas tanpa jasad dan tulang yang tersisa. Pada saat yang sama, raga tubuh emasnya juga dibakar habis oleh api roh menelan kekosongan. Setelah menelan kekuatan raga tubuh emas, kekuatan api roh itu meningkat pesat. Indra spiritual Luo Xiu memindai, namun dia hanya menemukan cincin penyimpanan Jiangdong Liu, bukan esensi raga tubuh emasnya. Dapat dilihat bahwa tidak setiap pangeran bela diri akan memadatkan harta seperti esensi raga tubuh emas ketika dia gugur. Li Xuanyang tiba-tiba merasa cemas ketika melihat Luo Xiu telah menyusun formasi untuk melindungi persepsinya. Setelah menunggu selama beberapa saat, akhirnya dia tidak tahan lagi dan segera bergegas maju. Dia menghancurkan formasi perisai yang telah disusun oleh Luo Xiu dengan pedangnya. Namun, Luo Xiu adalah satu-satunya orang dalam formasi tersebut. Jiangdong Liu yang lebih kuat darinya telah menghilang. Melihat adegan ini, Li Xuanyang sudah paham bahwa Jiangdong Liu pasti disiksa oleh Luo Xiu yang keji. Li Xuanyang tidak tahu bagaimana Luo Xiu bisa membunuh ahli pangeran bela diri. Selain itu, Jiangdong Liu bukan pangeran bela diri biasa, melainkan pangeran bela diri tahap menengah. Namun, dia tahu betul bahwa susunan formasi perisai Luo Xiu sebelumnya pasti untuk menyembunyikan caranya membunuh pangeran bela diri. Pada saat yang sama, Li Xuanyang memperhatikan bahwa aura Luo Xiu sangat lemah. Terlihat jelas bahwa setelah bertarung dengan Jiangdong Liu, kekuatannya juga menurun drastis. Ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup. Mata Li Xuanyang langsung tampak ganas. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas menyerbu Luo Xiu hingga menghasilkan bekas pedang setinggi 60 meter. Tenaga Luo Xiu memang sudah terkuras saat ini. Bagaimanapun juga, ketika menggunakan kekuatan manik kegelapan dan hukum 5 elemen, tubuhnya harus menanggung beban yang sangat besar. Melihat Li Xuanyang datang menyerangnya, Luo Xiu segera mengangkat tangannya dan meremas formula itu. Formasi pelindung agung di belakangnya pun terbang dan menghasilkan berkas cahaya. Setiap berkas cahaya itu terlihat bagaikan energi pedang besar sepanjang 300 meter. Kamu juga bisa memobilisasi kekuatan formasi pelindung agung? Li Xuanyang menjadi pucat karena terkejut. Dia tidak merasa dirinya sanggup untuk bersaing dengan formasi pelindung agung level ke-7. Secara logis, seseorang dapat memobilisasi kekuatan formasi untuk melawan musuh sesuka hati hanya jika formasi tersebut disusun sendiri atau dia berada dalam inti formasi dan memimpin formasi tersebut. Mungkinkah Luo Xiu sendiri yang menyusun formasi pelindung agung dari Sekte Tarsuna ini? Li Xuanyang tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Sosoknya berubah menjadi sinar kemasan dan segera mundur. Luo Xiu, kamu telah membunuh Bai Li Yuanlong, Sun Qiansang, dan juga melukai senior Jiang. Tunggu saja sampai kamu dimusnahkan. Cahaya yang diubah oleh Li Xuanyang memudar secepat kilat. Terdengar juga suara penuh kebencian yang bergema di langit. Raut wajah Luo Xiu tampak suram. Dia diam-diam merasa bahwa Li Xuanyang sangat tidak tahu malu. Jiangdong Liu adalah sahabat Bai Li Yuanlong, sedangkan Sun Qiansang juga pasti memiliki beberapa teman atau keluarga sekte di belakangnya. Asalkan Li Xuanyang merilis beritanya pada saat itu, dia sudah pasti tidak akan hidup damai. Basis kultivasiku akan menerobos ke tingkatan penguasa bela diri, tubuh perangku juga akan mencapai tingkatan pangeran. Nantinya, aku sudah bisa meningkatkan kekuatan formasinya. Meskipun lawanku adalah ahli dari pangeran bela diri tahap lanjutan, aku enggak akan takut. Sesampainya di gerbang gunung, Luo Xiu merasa cemas karena jika penyusupnya adalah ahli tingkat santo bela diri, dia tidak akan mungkin mampu menahannya. Fondasi Sekte Tarsuna masih terlalu lemah. Siapapun pasti berani menindasku. Di aula reinkarnasi, raut wajah Luo Xiu tampak suram. Dia tahu betul bahwa setelah Li Xuanyang pulang, pasti ada masalah baru yang akan datang kepadanya tidak lama kemudian. Jiangdong Liu yang berada di tingkat keempat pangeran bela diri telah dibunuh olehnya.
Pangeran bela diri biasa pasti tidak akan berani datang mencarinya. Orang yang berani datang mencarinya pasti merupakan ahli yang jauh lebih kuat. Setidaknya, aku juga merupakan kepala persatuan Master Pil Pemurnian, bukan lagi sebatang kara seperti dulu. Sekarang, 4 perkumpulan terbesar adalah pendukungku. Dahulu, Luo Xiu hanya memiliki otoritas, tetapi tidak memiliki posisi di 4 perkumpulan terbesar. Secara relatif, dia tidak harus memikul tanggung jawab apapun, tetapi juga tidak bisa mendapatkan perlindungan dari perkumpulan. Namun, sekarang dia adalah kepala persatuan Master Pil Pemurnian di negara bagian Tanah Langit. Jika dia dibunuh begitu saja, bukankah akan sangat mempermalukan 4 perkumpulan terbesar? Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu mengeluarkan kotak pesan. Melalui kesadaran formasi, dia menghubungi Qi Fatian, utusan patroli wilayah selatan. Qi Fatian segera memberinya jawaban. Dia mengatakan bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Dia juga berkata secara implisit bahwa tampaknya manajemen dari 4 perkumpulan terbesar sangat mementingkan Luo Xiu sehingga mereka seharusnya bisa memberinya bantuan. Setelah mendengar jawaban seperti itu, Luo Xiu akhirnya menghela napas lega. Punya pendukung itu memang berbeda. Setelah mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, Luo Xiu memasuki menara kultivasi alam rahasia untuk mengasingkan dirinya lagi. Kali ini, dia tidak hanya ingin menerobos ke tingkatan penguasa bela diri sekaligus. Namun, dia juga berencana untuk menyempurnakan beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan semua orang di Sekte Tarsuna. Sebab, begitu dia mencapai tingkatan penguasa bela diri, maka itulah saatnya untuk membuka kesempatan dan merekrut lebih banyak murid. Di menara kultivasi alam rahasia, Luo Xiu memilah cincin penyimpanan Jiang Dongliu. Seorang ahli pangeran bela diri tingkat keempat ini bisa dikatakan sangat kaya. Di antaranya termasuk teknik kultivasi dan seni bela diri guntur kelas 9 Jiang Dongliu sendiri. Teknik-teknik kultivasi dan seni bela diri ini bisa dimasukkan ke dalam pavilion Tarsuna. Kemudian, Luo Xiu menemukan cincin lain di dalam cincin penyimpanan itu. Ada juga jejak aura tetua sekte Sungai Panjang di dalamnya. Luo Xiu mengeluarkan cincin itu dan tahu bahwa ini seharusnya merupakan cincin penyimpanan yang jatuh ke tangan Jiang Dongliu setelah tetua sekte Sungai Panjang terbunuh. Sesaat kemudian, Luo Xiu mengeluarkan sebuah kotak batu giok yang relatif besar dari cincin itu. Setelah dibuka, ada batu kekacauan seukuran kepalan tangan orang dewasa di dalamnya. Volume dari batu kekacauan itu bahkan lebih besar dari total 2 buah yang dikeluarkan oleh tetua sekte Sungai Panjang sebelumnya. Potongan ketiga benar-benar ada di tangannya. Luo Xiu sangat kaget. Batu kekacauan adalah harta langka di zaman kuno, tetapi malah ada 3 potongannya di sini pada saat yang sama. Selain itu, ukurannya lebih besar. Nak, keberuntunganmu benar-benar di luar nalar, tapi kusarankan sebaiknya kamu menyimpan batu kekacauan ini lebih dulu. Kalau dipakai untuk meningkatkan basis kultivasi, tahapanmu akan meningkat dengan sangat cepat. Itu akan menyebabkan fondasimu menjadi kurang stabil, ujar Kaisar Bela Diri Kegelapan. Luo Xiu mengangguk, lantas segera menyimpan batu kekacauan yang terbesar. Selain itu, tidak ada lagi barang istimewa lainnya di 2 cincin penyimpanan tersebut. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luo Xiu menyesuaikan kondisinya. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan spiritual dan esensi raga tubuh emas yang diperoleh dari penggalan kepala Yin Qianhua sebelumnya, serta pil iblis dari Raja Beruang Es Mata Merah yang diperoleh konferensi alkimia. Dia berencana untuk memurnikannya menjadi pil. Setengah bulan kemudian, Luo Xiu akhirnya selesai memurnikan semua pilnya. Segera setelahnya, sambil memegang batu kekacauan di tangannya, dia mulai menyempurnakan energi keruh dan memahami hukum kekacauan. Pemahamannya terhadap peta ketiga hukum asal-usul juga mengalami banyak kemajuan. Hari ini, aura di tubuh Luo Xiu tiba-tiba meningkat tajam. Vital sejati hidup dan mati miliknya meluap, kemudian memadat dan menghasilkan bentuk bayangan reinkarnasi di belakang kepalanya. Saat reinkarnasi, garis yang tak terhitung jumlahnya pun terjalin, serta aksara yang tak terhitung jumlahnya juga berkelap-kelip. Saat ini, basis kultivasi vital sejatinya akhirnya berhasil menembus puncak dan memasuki tingkatan penguasa bela diri. Dalam bayangan reinkarnasi yang muncul di belakang kepalanya, sesosok roh segera memadat dan duduk bersila di tengah reinkarnasi. Dia tampak seolah-olah sedang menekan usia yang kekal. Sosok itu sama persis dengan Luo Xiu. Dia mengenakan jubah berwarna hitam dan putih. Dia adalah jiwa spiritual karena basis kultivasinya yang telah mencapai tingkatan penguasa bela diri. Saat berlatih kultivasi menjadi jiwa spiritual, Dewa Semu di lautan jiwa memancarkan energi jiwa yang agung dan menyebabkan indera spiritualnya terus meningkat. Cekrik, sepertinya dia telah menembus semacam belenggu, indera spiritual dan jiwa spiritual, serta mencapai tingkatan pangeran. Namun, kultivasi Luo Xiu belum berhenti.
Sejumlah besar energi keruh dimurnikan ke dalam tubuhnya dan setelah disempurnakan dengan kekuatan hidup dan mati serta cahaya ilahi 5 warna, cahaya itu tiba-tiba berkembang. Saat ini, Luo Xiu merasakan kekuatan tirani sedang melonjak di dalam tubuhnya yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Jika jiwa spiritual dan raga tingkatan pangeran serta basis kultivasi vital sejati dari penguasa bela diri menggunakan kekuatan manik kegelapan, itu berarti dia dapat mencapai ahli pangeran bela diri dalam semua aspek. Ditambah dengan banyak jurus dan metodenya, ahli pangeran bela diri tahap lanjutan juga sanggup dicapainya. Tiba-tiba, mata Luo Xiu berbinar-binar. Berhubung fisik dan jiwa spiritualku telah mencapai tingkatan pangeran, bisakah aku mencapai persatuan jiwa dan raga serta raga tubuh emas yang hanya dapat dicapai oleh ahli pangeran bela diri sebelum basis kultivasiku mencapai pangeran bela diri?